Saudara, kita masih ingat pada Agustus tahun lalu bagaimana Tuhan memberikan pesan kepada kita. Masih ingat saudara ya? Bahwa Roh Kudus sedang bergerak di antara kita, Roh Kudus bergerak di GKS, Roh Kudus sedang bergerak membawa satu perubahan. Dan kita semua percaya bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita semua. Roh Kudus juga melatih kita semua. Roh Kudus juga memperlengkapi kita semua. Roh Kudus juga mengikat kita semua menjadi satu, one accord. Selain dia juga boleh melatih kita, memberi kekuatan manusia roh yang lebih kuat. Amin saudara. Nah saudara, itu kita nggak bisa tinggalkan itu karena itu terus berlanjut. Dan kalau kita boleh sampai pada hari ini, kita diberikan satu hal yang lebih signifikan dari apa yang Roh Kudus sedang kerjakan, adalah bagaimana dia melakukan pergeseran. Katakan pergeseran. Dia melakukan suatu pergeseran. Bahkan pergeserannya adalah pergeseran yang the great shifting. Oke, nah dia menggeser semua, baik yang di alam roh maupun di alam materi. Betul? Ya, di alam roh secara rohani, itu yang kita bahas bagaimana dia mulai menggeser kita. Bagaimana paradigma, oke sebelum paradigma, bagaimana point of view atau viewpoint ataupun perspektif kita diubahkan oleh dia. Saudara menyadari bahwa hari-hari ini Tuhan bekerja merubah cara pandang kita? Sadar nggak sadar saudara? Tapi kita mau percaya atau saya katakan bahwa selama shifting ini boleh ada, terjadi, akan banyak cara pandang yang berubah di antara kita. Karena kita harus melihat apa yang dia sediakan buat kita. Kita harus melihat apa yang dia kerjakan buat kita. Dia mau gerejanya boleh mengalami perubahan dimulai dengan hal yang pertama adalah merubah cara pandang kita. Jadi kalau kita sudah pernah mengalami perubahan cara berpikir, kita lebih percaya bahwa tahun ini akan lebih banyak lagi dia akan kerjakan. Amin saudara. So take it dan renungkan itu dan biarkan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tahun ini menjadi tahun yang exciting. Tahun inilah tahun yang exciting. Buat bisnis kita, buat pekerjaan kita, buat pelayanan kita. Tahun ini tahun exciting karena rumah Tuhan penuh dengan kemuliaan. Apapun yang dunia katakan, biarkan dunia katakan. Tapi kita yang mempunyai Kristus, kita tahu dia sedang merubah, dia sedang menggeser cara pandang kita, sehingga kita bisa melihat bahwa hari esok kita penuh dengan harapan. Oleh karena itu jangan sia-siakan ketika Tuhan mulai bekerja saudara. Jangan sia-siakan ketika Tuhan berbicara. Even small things yang dia katakan, responi dengan baik. Even itu cuma disuruh baca firman. Mungkin lebih rajin. Langkah kecil loh. Tapi kadang-kadang kita malas loh. Tapi langkah kecil bisa jadi sesuatu yang besar buat kita. Amin saudara ya. So pagi hari ini saya mencoba untuk membawa, backgroundnya, oke, kaget saya. Oke, benar-benar changing viewpoint. Oke saudara, pagi hari ini saya mencoba untuk membawa saudara untuk bisa melihat bahwa memasuki tahun 2023 ketika Pastor Leo sudah berbicara tentang musim kita ada shifting. Ya, kebiasaan saya adalah saya harus datang kepada Tuhan untuk bisa berbicara secara pribadi. Ya, sebagaimana Musa datang kepada Tuhan, Yosua juga datang kepada Tuhan. Betul. Karena Yosua juga harus bisa mengalami bersama dengan Tuhan apa yang dikatakan oleh pemimpin. Saudara, saya masuk dan saya terkesan dengan Keluaran 2 sampai 4. Keluaran 2, Keluaran 3, Keluaran 4. Banyak ya, baca sendiri di rumah saudara ya. Saya ambil hanya, karena ketika saya membaca itu ada penekanan-penekanan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan ketika saya boleh terus merenungkannya, saya percaya itu akan terjadi buat kita semua. Itu akan terjadi buat kita semua. Apalagi setelah 3 minggu ya Tuhan berbicara mengenai perubahan cara pandang, perspektif, ataupun paradigma kita diubahkan. Artinya secara komunitas kita punya paradigma yang sama. Anda paham ya? Perspektif dan paradigma. Perspektif mungkin secara pribadi kita diubahkan dulu. Tapi ketika kita menjadi satu komunitas, paradigma satu komunitas berubah.
Halo? Oke. Nah, di dalam Keluaran pasal yang kedua, 3 dan 4, saya melihat apa yang dikerjakan Tuhan ketika dia merubah point of view atau viewpoint-nya Musa. Oke. Nah, saya mulai hal yang pertama. Bagaimana Roh Kudus boleh bergerak, bagaimana Roh Kudus boleh bekerja pada Musa, ataupun dia boleh bekerja di antara kita. Yang pertama adalah dalam Keluaran 3 ayat yang kedua, bahwa malaikat Tuhan boleh hadir ketika Musa boleh mengembalakan kambing domba mertuanya. Ketika dia melihat adanya semak yang berapi tapi tidak terbakar. Dan dia berkata, aku mau menyimpang. Aku mau bergeser nih melihat ke sana. Nah, saudara, saya melihat sesuatu di sini, Bob. Melalui pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Jadi hal yang pertama yang sudah, melalui pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Tuhan sedang melakukan satu perubahan yang selama ini kita mungkin melihatnya secara natural atau melihatnya begitu seperti umumnya. Tapi hari-hari ini dengan satu pengalaman bersama dengan Tuhan, dia mau menggeser kita untuk melihat yang berbeda. Artinya akan banyak pengalaman-pengalaman bersama Tuhan yang akan terjadi di antara kita. Baik secara supranatural, malaikat datang dalam mimpi, malaikat datang dalam doa. Jarang kita ngomong malaikat di tempat ini toh, jarang. Tapi bukan berarti malaikat nggak ada di sini. Karena kita percaya apa yang kita percaya bukan sekedar apa yang kita lihat. Betul? Kita percaya ada malaikat di tempat ini. Dan dia melayani saudara dan saya. Dan tidak menutup kemungkinan kalau hari-hari ini dia memanifestasikan dirinya. Oke? Nah, itu perkara-perkara supranatural mungkin yang terjadi sebagai satu pengalaman. Dan yang mengubah cara pandang kita. Musa melalui pengalamannya dengan semak, dengan malaikat ini, semak berapi, dia mengalami perubahan cara pandang. Dia mengenal Tuhannya sebagai aku adalah aku. Dia mengenal Tuhannya lebih daripada sebelumnya. Aku adalah aku. Dia tangkap itu. Dan susah dijelaskan apa yang terjadi dalam dirinya Musa. Tapi dia mengalami yang namanya perubahan dalam melihat Tuhannya. Nah, saya percaya di tempat ini roh hikmat pewahyuan, di mana sendiri Roh Kudus yang berfungsi atau bekerja sebagai roh hikmat akan membuka mata hati kita semua. Artinya kita akan mengenal Kristus lebih baik dan lebih baik. Karena Kristuslah yang menjadi jawaban atas semua apa yang ada di dunia ini. Amin saudara. Saya percaya itu. Nah, tapi kita juga boleh mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Bukan sekedar hal-hal yang supranatural toh. Ada hal-hal yang natural yang juga bisa di mana Tuhan bisa berbicara kepada kita. Nah, saya ajak ini supaya kita boleh menyadari bahwa tidak ada kata kebetulan buat kita. Tidak ada kebetulan buat kita di dalam Kristus. Saya kasih contoh saudara. Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua. Ayat yang kelima. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Betul ya teberau ya. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Saya harus hati-hati membaca saudara. Karena sekarang ini kan ada Alkitab terjemahan baru edisi 2. Pernah tahu ya? Terjemahan baru edisi 2. Kata-katanya agak berbeda saudara. Ada beberapa hal berbeda. Contoh, ya dalam ketika Tuhan mengikat janji dengan Nuh. Dikatakan selama bumi ada, ya selama bumi ada, hukum tabur tuai terus berlangsung. Pernah baca itu ya? Itu di Alkitab kita yang kita sering baca. Tapi di edisi 2-nya agak berbeda saudara. Selama dunia masih ada, kata sowing itu diterjemahkan menyemprot. Anda bisa cek.
Jadi agak light ya, dia turunkan gitu saudara. Kalau saudara baca warta atau ringkasan khotbah minggu lalu, ya, itu ada satu ayat ketika Tuhan membawa bangsa Mesir keluar dalam Ulangan itu. Itu pakai terjemahan edisi 2 saudara. Makanya dikatakan nanti kita lihat, dikatakan ada kata-kata yang menjadi lebih enteng dari yang sesungguhnya. Oke. Nah, di dalam Keluaran 2 pasal yang kelima ini, kata terlihatlah olehnya dan disuruhnya di dalam King James Version dengan strong concordance, ya, strong number, itu ada sesuatu yang menarik buat saya. Coba kita lihat, bisa ditampilkan? Oh no. Oke. Saudara, kalau saudara punya Bible ya digital, oke. Pinter juga dia. Oke, saudara, kalau Anda lihat di setiap kata itu dalam strong itu ya, dalam strong number, ada number-numbernya, saudara. Nah, di kata yang pasal 5, yang ayat 5. Nah, di dalam siso and sisen itu ada satu number dalam tanda kurung, H Hebrew 853. Ada tambahan. Ya. Jadi di kata so itu ada number strongnya, tapi juga kemudian ditambahkan dalam tanda kurung H853. Ya, di ayat yang ke-6 yang tadi, coba ayat yang ke-6. Hal yang sama ketika dia melihat anak itu, ada tambahan kata H853. Selain kata so-nya. Nah, ini menarik saudara, karena H853 itu di dalam strong ditulisnya sebagai ETH, et. Dan tidak ada translate-nya ke bahasa Inggris. Apalagi ke Indonesia. Kan gitu. Tidak ada translate-nya. Namun demikian bahasa Ibraninya tertulis 2 huruf itu. Sedikit-sedikit saya pernah belajar lah ya. Ya Pak Roy ya, kita pernah belajar lah. Bacanya dari kanan ke kiri ya. Kalau bahasa Ibrani ya. Sama kayak hari ini banyak bacanya dari kanan ke kiri karena lagi Sinja. Oke. Nah, kata yang pertama itu adalah dibacanya Alef. Alef adalah abjad pertama dari abjad Ibrani. Nah, kata keduanya adalah Taf. Adalah abjad terakhir dari Ibrani. Sedikit dulu ya belajar ya saudara. Nah, artinya apa? Artinya di situ dalam bahasa Greekanya adalah Alfa dan Omega. Dan kita mengenal siapa itu Alfa dan Omega, betul? Jadi balik kepada ayat itu. Bahasa Indonesianya, tolong munculkan bahasa Indonesianya. Ketika dibukanya, oke. Baik ayat 5 maupun ayat 6 ada yang sama ya. Ketika dibukanya, dilihatlah bayi itu. Kata dilihatnya itu ada alef tafnya, ada alfa omeganya di situ. Saya mengambil kesimpulan secara pribadi. Bahwa apa yang dilakukan oleh putri Firaun ketika dia mulai melihat, ketika dia mulai tertarik kepada keranjang atau tempat bayi itu, sampai kepada ayat 6-nya dia lihat kembali anak itu, di situ ada alfa omeganya, Tuhan ikut campur dalam perkara yang kita lihat sepertinya natural. Anda bisa tangkap saya ya? Dan saya boleh melihat di sini, apapun yang kita kerjakan mungkin sepertinya sehari-hari natural, bisa jadi alfa omega ada di sana. Buat putri Firaun dia nggak mungkin nggak menyadari dan lihat dia berkata ini kebetulan saya ketemu bayi, ini kebetulan. Tapi buat kita ketika alfa omega ada di situ kita tahu this is God. Roh kita bersaksi karena kita sudah dilahirkan baru kita percaya ada Tuhan ini di sini. Artinya saudara Tuhan itu mengatur segalanya. Pada Keluaran 2 ayat 5 saudara Alef, Taf atau Alfa Omega
itu di Alkitab ada 7.300 saudara. Banyak saudara. Nah, Tuhan itu mengatur seperti dia membuat satu orkestra. Ngerti ya orkestra? Wah, segala musik semua, ada dirijennya, kemudian dijadikan jadi satu yang indah. Betul? Indah. Nah, Tuhan mengatur, dia memberikan tempatnya di mana, di Sungai Nil. Dia berikan waktunya, dia atur, orang-orangnya dia tentukan. Ada putri Firaun, ada bayi Musa di situ, ada kakaknya Musa di situ. Everything dia atur semuanya. Makanya ada ya, saya percaya Tuhan ada di situ mengatur segala sesuatunya. Right time, right place, right people. Itulah Kairos. Saudara, artinya kalau pengalaman-pengalaman bersama Tuhan boleh ada di antara kita makin hari makin banyak. Ada Kairos demi Kairos buat saudara dan saya. Amin saudara. So, oleh karena itu makanya kita nggak bisa lepas dari apa yang kita pernah dengar hari-hari sebelumnya. Bahwa yang namanya one accord dan strong in the spirit itu nggak bisa lepas dari kita. Untuk kita boleh menyadari Tuhan ada di situ, oleh karena kita juga mempunyai roh yang kuat. Memahami, oh Tuhan ikut campur di sini. Kejadian terjadi di satu kejadian, tapi kita menyadari Tuhan mengatur segalanya ini. Meskipun itu suatu masalah yang terjadi dalam hidup kita, tapi ketika kita hadapi, kita jalan, kita tahu Tuhan menyertai dan dia buat perkara ini menjadi lebih baik. Betul? Nah, oleh karena itu saudara, Tuhan sedang bergerak di antara kita. Ketika dia bergerak melalui pengalaman-pengalaman bersama dia ini, bersama Roh Kudus, kita tahu dia sedang merubah cara pandang kita. Dia mengubah perspektif kita. Itu hal yang pertama melalui pengalaman bersama Tuhan. Baik supranatural maupun yang natural. Yang kedua saudara. Yang kedua yang saya lihat. Keluaran 3 ayat 10. Keluaran 3 ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Yang kedua adalah Roh Kudus membawa kita melihat seperti Tuhan melihat. Maksud saya begini saudara. Kepada Musa, Tuhan berkata, engkau diutus untuk boleh melepaskan bangsa Israel. Kurang lebih begitu. Di mata Tuhan, Tuhan melihat Musa adalah pelepas atau deliverer. Paham ya? Di mata Tuhan, Tuhan melihat Musa sebagai deliverer. Tapi Musa enggak melihat dirinya sebagai deliverer. Oleh karena itu Tuhan harus meyakinkan dia, engkau adalah deliverer. Saudara, ketika Tuhan boleh berbicara engkau deliverer, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa perkataan Tuhan atau kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari kata-kata atau perkataan, tapi dari kuasa. Pernah baca ya saudara? Artinya ketika Tuhan berbicara, menyampaikan, ada kuasa yang juga menyertainya. Makanya tuh Yesus berkata dalam Yohanes pasal 4 kalau tidak salah, bahwa perkataanku ada roh dan hidup. Betul? Perkataanku ada roh dan hidup. Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Kalau saya gabungkan semuanya, bahwa di dalam perkataan Tuhan ketika dia melepaskan kata-kata itu ada kuasa yang bekerja, kuasa itulah hidup dalam segala kelimpahannya. Artinya ketika dia berbicara engkau deliverer, maka seluruh hidup dan segala kelimpahannya dia berikan sebagai seorang deliverer. Ketika Tuhan boleh bertemu dengan Gideon, dia katakan engkau pahlawan gagah perkasa, maka seluruh blessing as a warrior dia lepaskan pada saat dia berbicara. Oleh karena itu Gideon harus melihat dirinya sebagai pahlawan gagah perkasa. Kalau kita selama ini kita baca dan kita tahu kita anak Allah, maka hal yang sama kita harus melihat diri kita sebagai anak Allah. Bukan sekedar dengar dan menjadi satu pengetahuan anak Allah, tapi kita harus melihat diri kita berpikir dan hidup sebagai anak Allah. Sometimes kita nggak berpikir ke sana, karena kita cuma sekedar tahu pengetahuan. No, kita harus merenungkan, kita harus terus merenungkan.
Dan terus yang namanya merenungkan kan repetisi ya, berulang-ulang. Sampai kita boleh terbuka mata hati kita. Kita bisa melihat bahwa diri kita ini anak Allah. Seperti apa anak Allah? Baca firman, dengar khotbah yang pernah dibahas. Kita tahu kitalah anak Allah. Oleh karena itu, maka behavior kita akan berubah. Karena cara pandang kita sudah mulai berubah. Kita melihat diri kita sebagai anak Allah. Saudara, perhatikan, ketika Tuhan boleh berbicara, engkaulah anak Allah, maka all the blessing from heaven untuk anak Allah dia lepaskan. Berbarengan dengan dia berkata-kata. Jadi kalau kita melihat diri kita sebagai anak Allah, dan kita berlaku sebagai anak Allah, kita tahu all the blessing from heaven itu menyertai kita. Sebagai satu contoh, Lukas 15, anak yang hilang. Si anak mau pulang ke rumah bapaknya karena dia nggak bisa makan. Betul ya? Pernah baca ya? Nah, dia pulang, dia bertemu bapaknya. Anak melihat dirinya sebagai budak. Betul? Bapaknya ketika menyambut, bapaknya melihat si anak sebagai anak. Betul nggak? Si anak melihat dirinya hamba atau budak, si bapak melihat anak adalah anak. Dan dia buktikan apa? Dia berikan jubah, dia berikan cincin, dia berikan kasut. Ketika bapaknya berkata, engkau anakku, maka all the blessing untuk seorang anak dia lepaskan. Jangan main-main saudara ketika Tuhan berbicara kepadamu secara pribadi pada hari-hari ini. You are the warrior, dia sudah lepaskan bersama dengan perkataan itu. Kalau Tuhan melihat engkau sebagai hal yang lain, secara signifikan, di luar yang umum sebagai anak Allah, maka dia melepaskan itu sesuai dengan apa yang dia perkatakan. Karena ketika dia berkata itu, itulah the right time, the right place, the right people. Dia harus dapatkan. Itulah kairos buat kita semua. Amin saudara. Jadi Tuhan merubah cara pandang kita, Roh Kudus bergerak mengubah cara pandang kita untuk kita melihat sebagaimana Tuhan melihat diri kita. Di dalam konteks ini, dia membetulkan atau dia menguatkan jati diri kita. Dia menyembuhkan mungkin jati diri kita juga. Yang selama ini, kalau kita kembali kepada Musa. Musa itu sudah dibilang dia deliverer, dia bilang, aku gak cakap berbicara. Aku patah lidah, berat mulut, betul ya? Dan Tuhan berkata, lidah aku yang ciptakan kok. Artinya ada masalah dalam jati dirinya Musa ketika dia boleh mendapatkan satu assignment dari Tuhan. Ada masalah di jati diri dan Tuhan boleh menyembuhkan dia. Saya percaya saudara kalau itu boleh terjadi di antara kita ketika Roh Kudus boleh bergerak melakukan shifting ini, akan banyak jati diri yang disembuhkan oleh Tuhan pada hari-hari ini. Saya juga mau disembuhkan karena siapa tahu ya, tidak ada orang yang kuat di dalam Tuhan sebelum Tuhan boleh membereskan kita. Jati diri kita boleh dibereskan, itulah bagian daripada kita semua. Karena apa? Dia membentuk kita menjadi segambar serupa Kristus. So, siap-siap saudara. Ketika kelepasan terjadi, maka jati diri kita pun diperkuat oleh Tuhan sendiri. Kita akan melihat, waduh saudara kalau saya membayangkan apa yang terjadi di antara kita. Setiap pribadi mulai melihat apa yang Tuhan lihat. Terhadap dirinya masing-masing. Lihat, wow, di tempat ini akan bangkit satu generasi yang memiliki jati diri yang luar biasa. Amin saudara. Makanya ketika bilang shifting terjadi, wow, gak main-main saudara. Tuhan gak main-main dengan kita. Kebanyakan kita yang main-main sama Tuhan. So, izinkan dia boleh bekerja di antara kita untuk itu. Nah yang ketiga saudara. Yang ketiga. Saya cepat saja saudara. Masih dalam ayat yang Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Kalau tadi saya ajak saudara melihat bahwa Tuhan melihat dia sebagai deliverer, maka
Musa pun harus melihat dirinya sebagai deliverer. Tapi berikutnya juga kita bisa lihat saudara, bahwa Tuhan melihat Musa sebagai rekan kerjanya dia. Yang membawa kelepasan. Artinya saudara, bahwa kalau kita sudah boleh mengalami, ya, sebagaimana kita melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita, maka Dia pun akan menjadikan kita rekan kerjanya. Kita akan melayani bersama dengan Dia. Kita enggak melayani sebagaimana kita pengen melayani, tapi kita melayani sebagaimana Dia menjadi rekan kerjanya kita. Artinya saudara, kalau kita boleh dilepaskan, kalau kita boleh mengalami kelepasan, kesembuhan dan segala macam, maka Tuhan pakai kita pun bisa melepaskan, menyembuhkan orang-orang sekitar kita. Dalam perkara ini adalah, dalam konteks ini adalah Tuhan menjadikan kita blessing di mana kita boleh berada. Engkau adalah rekan kerjanya Allah. Saudara lihat kiri kanan, engkau tuh rekan kerjanya Allah. Masih banyak bangku yang kosong, kita kerjakan sampai penuh. Amin. Masih banyak yang kosong. Apalagi kalau bulan depan, kita sudah 2 kali ibadah, betul? Ya, kalau tadi ya lewat newsnya, saya ulang sedikit. Bulan depan kita sudah mulai 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 8, ibadah kedua 10.30. Artinya banyak kesempatan untuk kita bawa orang memenuhi tempat ini. Amin. Kenapa? Karena kita melihat diri kita sebagai rekan kerjanya Allah. Ada orang-orang yang membutuhkan kelepasan dari keterikatan obat-obatan mungkin. Ada orang yang membutuhkan kelepasan dari stresnya, dari penyakitnya, ataupun dari ikatan-ikatan yang lain, perjinahan ataupun apapun. Tuhan melihat kita untuk bisa bekerja sama menjadi berkat buat orang-orang itu. No, saudara pastikan bahwa kita di tempat ini bukan sekedar duduk dengar firman. Tapi kita mau melakukan apa yang ingin Tuhan kerjakan. Jangan takut tidak terjadi apa-apa, nanti kita jadi malu gitu. Enggak, jangan takut. Bahkan kita juga tahu tadi bahwa perkataan Tuhan adalah roh dan hidup. Artinya tanpa tumpang tangan pun kita bisa membuat orang pulih. Anda percaya perkataan Tuhan itu? Maka kita pun, berapa dari saudara kita pernah mendengar gini, kesaksian bahwa ada orang nun jauh di sana, entah di benua yang apa, tapi telepon, ngomong, dan kita layani. Tapi melalui telepon, kesembuhan bisa terjadi. Melalui telepon, pemulihan bisa terjadi. No, itu ada, itulah warisan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita dijadikan rekan kerjanya Allah. Dalam apapun yang Tuhan butuhkan untuk seseorang yang lain, Dia pakai kita. Artinya saudara, kita enggak hanya melihat diri kita semata-mata selalu tentang diri kita. Tuhan berkati aku, berkati pekerjaanku, berkati anak-anakku. Tuhan berkati, Tuhan apa yang aku kerjakan saat ini. No, enggak salah saudara. Tapi ada masanya kemudian Tuhan menyingkapkan kepada kita bahwa hidup kita ini adalah untuk orang lain. Daud diurapi oleh karena Tuhan concern dengan bangsa Israel. Musa diutus karena Tuhan concern dengan bangsa Israel. Ada masanya tuh buat kita semua. Tuhan menyingkapkan, Tuhan menggeser kita, Tuhan membuka perspektif kita untuk kemudian kita tahu aku ada ini oleh karena orang lain. All the leaders di tempat ini, all the pastor juga tahu bahwa kami dipilih untuk boleh memimpin oleh karena jemaat. Oleh karena itu, ya, kita membutuhkan tuntunan Dia. Kita mulai bergerak bersama Dia. Karena kalau kita nggak bergerak bersama Dia, artinya kita kerjakan itu dengan kekuatan kita. Satu kesaksian yang sangat melekat di saya, awal-awal saya pertobatan dalam Tuhan, ketika melayani, saudara, adalah kesaksian dari Kenneth Hagin, saudara. Kenneth Hagin senior. Kenneth Hagin senior berkata demikian. Dia sudah melayani sebagai gembala 12 tahun. Dia sudah melihat gereja
maju, berkembang. Dia lihat sekolah minggu, Sunday school, dia bilang berkembang. Tapi di dalam hatinya dia bilang ada satu yang kosong, dia bilang. Yang dia sendiri nggak ngerti. Semuanya baik tapi hatinya ada yang kosong. Saudara. Dia berdoa, kemudian dia mendapat jawaban. Tuhan cuma bilang begini pada Kenneth Hagin. Engkau tidak melakukan apa yang kuminta. Tuhan cuma ngomong gitu. Engkau tidak melakukan apa yang aku minta. Dan dia berpikir, dia apa ya? Dia berdoa lagi, dan kemudian jawabannya masih sama. Dan dia bilang, Tuhan, jawabannya mungkin ada satu jawaban yang Tuhan berikan. Engkau menjadi pastor atau gembala, is not my will. Saudara, Kenneth Hagin tuh kaget, saudara. 12 tahun melayani sebagai gembala, tapi Tuhan bilang, engkau melakukan not my will. Sampai akhirnya kemudian dia berdoa, dia lepas pastornya, dia mencoba untuk jadi evangelis. Wah, dia evangelis. Tapi Tuhan tetap berkata, you are not doing my will. Wah, kalau kayak gitu mengempis saudara ya. Makanya saya bilang ini kesaksian itu sangat berberkati saya, awal-awal pelayanan saya. Dan kemudian ketika dia mulai masuk lebih dalam lagi, dia tanya tuh, dan Tuhan berkata, teach my people, katanya. Start teach my people. Wah, siapa yang mesti diajar gitu ya pada masa itu ya. Tapi satu momen kemudian terjadi satu conference di mana dia kemudian mulai mengajar. Dan hasilnya dia terkaget-kaget, luar biasa Tuhan bekerja. Dari situ dia tahu, God, you call me as a teacher. Sampai dia meninggal, he is the teacher. Saudara, kalau Tuhan sudah melihat kita sebagai anak Allah, atau kita sudah melihat kita sebagai warrior, lakukan itu sebagai warrior. Kita nggak bisa melakukannya sesuai dengan keinginan kita, kehendak kita. Tuhan punya rancangan sendiri. Karena kepuasan kita bukan karena hasil yang kita lihat secara materi, tapi kepuasan kita adalah ketika dia berkata, sabaslah hambaku yang setia. Itulah kepuasan kita. Amin saudara. So inilah momen-momen ketika shifting yang saya lihat boleh terjadi, bahwa kita mulai dibawa untuk melihat dengan cara pandang yang lebih benar, dengan lebih selaras. Tuhan boleh bekerja secara luar biasa, tapi kita juga harus bisa boleh punya hati yang terbuka untuk mengikuti apa yang dia mau. Nah, sebagai seorang coworkernya Tuhan, sebagai rekan kerjanya Tuhan, ada satu hal yang saya lihat. Ketika Musa berkata, aku ini gak pintar ngomong. Tuhan bilang, aku yang ciptakan lidah. Dia tetap bertahan, udah suruh orang lain aja dah utus. Apa yang terjadi? Tuhan marah, betul ya? Tuhan marah. Saudara, saya menangkap satu hal. Tuhan hanya mau bekerja dengan orang yang rendah hati sampai kepada tanah Kanaan. Di dalam perjalanan di padang gurun, ya, semua yang sombong-sombong itu, yang tegar tengkuk, itu harus tergeletak di sana. Tapi yang masuk ke tanah perjanjian adalah mereka yang rendah hati. Coba lihat ayatnya, ulangan berapa dia? Ulangan minggu lalu sudah ulangan 8. Ulangan 8 ayat yang kedua. Oh ada, oke. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Di dalam edisi kedua, ya Alkitab Perjanjian Baru, edisi yang kedua, kata yang dipakai bukan merendahkan hatimu. Anda boleh lihat
Bahkan di ringkasan khotbah kita, Anda boleh lihat. Yang dipakai adalah dengan maksud menenangkan hatimu. Bedanya jauh gak saudara? Kalau buat saya sih jauh saudara. Antara merendahkan hatimu dengan menenangkan hatimu. Lagi galau ya, entah gue tenangin deh. Tapi merendahkan hati itu sih beda saudara. So saya cuma mengajak, be careful ketika membaca perjanjian edisi yang baru. Kita harus tetap ada compare dengan yang ada sekarang maupun dengan bahasa Inggris. Karena dibikin menjadi lebih enteng. Oke? So, apa yang Tuhan kerjakan adalah mereka yang rendah hati, mereka yang masuk ke tanah Kanaan. So, buat saya ada sesuatu yang mengganggu saya bahwa kelihatannya Tuhan mau deal dengan kita, dengan hati kita. Untuk kerendahan hati kita dimunculkan dalam hidup kita. Kalau kita sudah rendah hati, dia bikin lebih rendah hati lagi. Why? Karena hanya orang yang rendah hatilah all the blessing Tuhan berikan kepada dia. Hanya orang yang rendah hatilah, maka Tuhan berkata, all the power from heaven itu menyertai engkau. Hanya orang rendah hatilah, maka Tuhan berkata, kerajaan Allah itu menjadi milikmu. Saudara, if Roh Kudus ketika bekerja, menyinggung kesombongan kita. Kesombongan di sini artinya bahwa kita mengerjakan segala sesuatunya dengan cara kita. Kesombongan yang saya maksud sini adalah kita melakukannya bukan dengan apa yang Tuhan mau, tapi apa yang kita pikirkan. Di mata Tuhan itu sombong, seperti Musa. Sombong Musa ini. Itulah. Tapi ketika Musa terus mengikuti, dan kita tahu Alkitab menulis Musa itu orang yang lembut hatinya, paling lembut di dunia. Kan gitu saudara? Tuhan yang mau bekerja. Jadi saya melihat saudara dalam hari-hari ini adalah orang-orang yang rendah hati akan mengalami promosi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu saudara, izinkan ketika Roh Kudus boleh memberikan kelepasan di hati kita. Untuk kita boleh terus menjadi lebih rendah hati dan lebih rendah. Kita berkata Tuhan menentang orang yang congkak. Tapi kasih karunia yang begitu besar, abundance, dia berikan kepada orang yang rendah hati. Alkitab juga berkata, siapa engkau aku tidak kenal. Aku sudah bernubuat, aku sudah melayani, aku sudah berkhotbah, apapun. Tapi Tuhan aku bilang, aku gak kenal engkau. Kenapa? Engkau jahat, karena engkau tidak melakukan apa yang aku mau. Itulah orang-orang sombong, saudara. Saudara, lihat dalam kacamatanya Tuhan. Lihat dalam perspektif Tuhan. Dia membuat kita semua diberkati. Orang sombong itu cuma ada dua saya lihat pilihannya. Satu dia bertobat. Atau yang kedua tergeletak di padang gurun. Betul ya? Tapi kita percaya kita di tempat ini yang diajar begitu banyak firman. Kita mau melembutkan hati kita. Dan promosi datang kepada gereja Tuhan. Amin saudara. Saudara, setiap janji Tuhan ataupun nubuatan di mana janji Tuhan ada di sana, selalu ada syaratnya. Halo? Saya ulang saudara. Setiap janji Tuhan ataupun nubuatan di mana ada janji Tuhan, selalu ada syaratnya. Ulangan 28 itu berbicara apa? Berbicara tentang berkat. Keluar diberkati, masuk juga diberkati. Lumbung kita diberkati, keluarga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, semuanya diberkati kata Tuhan. Tapi ada syaratnya tuh. Syaratnya ada kalau engkau mendengarkanku dan melakukan. Kalau kita boleh diberkat, Tuhan memberikan janji kepada kita diberkati, ingat syaratnya. Kalau Tuhan mau mempromosikan kita hari-hari ini, ingat syaratnya. Rendahkan hatimu. Artinya, bekerjasamalah dengan Tuhan. Bukan dengan cara kita, bukan dengan apa yang kita tahu, apa kita pikirkan. Karena mungkin kita berasa kita punya pengalaman. Daud kurang pengalaman apa dalam berperang? Tapi di lembah Efraim, dikepung 2 kali, dia tidak pakai caranya dia.
dia pakai caranya Tuhan tetap. Itulah kerendahan hati. Amin saudara. Waktunya habis ya. Saudara, sedikit saya tambahkan. Nanti Anda baca lebih lanjut. Karena ini saya rasa akan boleh ada di antara kita pada tahun ini. I'm not for sure, tapi saya akan terus berdoa untuk ini. Ayat 8 dari Keluaran 3. Tuhan berkata, Tuhan melepaskan bangsa Israel dari Mesir, dan kemudian mereka dibawa keluar, masuk ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saudara, kita baca ayat ini sering, saudara. Saya juga baca sering, saudara. Tapi ketika Tuhan melakukan suatu pergeseran, dan kita mulai melihat dengan perspektif Allah, saya melihat sesuatu yang berbeda, saudara. Ini dalam hal kita membaca firman. Akan banyak nanti kita akan melihat apa yang selama ini kita tidak lihat. Saya melihat ketika mereka yang rendah hati boleh dibawa ke tanah Kanaan, Tuhan bagi-bagi tanah. Artinya, tahun ini pun bisa terjadi bahwa Tuhan akan bagi-bagi tanah, bagi-bagi rumah, bagi-bagi apartemen bagi mereka yang memang membutuhkannya, dan itulah janji Tuhan. Dan kalau itu janji Tuhan, artinya kerendahan hati harus bangkit dalam hidup kita. Dia bisa berikan tanah untuk GKS. Dia bisa berikan rumah untuk saudara yang membutuhkan rumah. Dia bisa berikan apartemen bagi yang sudah dijanjikan apartemen. Benar saudara, ketika saya bilang ini saya dengar, loh, saya simpan aja dalam hati saudara. Jadi jangan heran saudara, ketika Tuhan memberikan satu bangunan untuk ekspansi bisnismu. Jangan heran. Tahun ini ketika orang lihat gelap, tapi kita justru lihat pengharapan, exciting kita melihatnya. Makanya saudara, kalau Tuhan menggeser kita, ubah perspektif kita, apa respon kita? Bukan sekedar pengetahuan. Bukan sekedar kita cuma membahas, ya kita sedang berbicara perubahan cara berpikir, perubahan cara pandang. Tapi adakah kita kemudian juga melakukannya? Kita lakukannya. Sometimes kita kita sudah berdiskusi, kita sudah berdebat, seolah-olah kita sudah melakukannya gitu loh. Kadang-kadang sadar itu. Tapi benarkah sungguh kita sudah melakukannya? Dengan ketika kita melihat segala situasi yang terjadi, adakah kita melihat dengan perspektifnya Allah? Ketika kita berjumpa seseorang, ya, ataupun dengan masa, adakah kita melihat dengan perspektifnya Allah? Sometimes kita melihatnya dengan secara fisik. Saudara, kalau kita boleh membiasakan diri kita untuk melihat dengan perspektifnya Allah, saudara, apapun kita sadar gitu. Nanti kita lihat ya bagaimana roh Allah, roh kudus sebagai roh hikmat, pewahyuan atau understanding bekerja. Kemarin ketika ada seseorang boleh bertanya atau konsultasi, selama dia berbicara, mata saya terbuka melihat apa yang ditunjukkan Roh Kudus. Artinya hal-hal seperti itu bisa terjadi di antara kita karena Roh Kudus sebagai roh hikmat pewahyuan sedang bekerja di antara kita. Kalau itu kita berjumpa dengan seseorang yang kita nggak tahu, rekan bisnis baru kita nggak tahu, tapi Roh Kudus tahu siapa dia. Roh Kudus bisa menunjukkan siapa dia. Tinggal keputusan kita mau tetap atau kita bilang nggak usah, kan gitu toh. Saya pernah cerita, tapi udahlah. Di antara full time. Saya batasi
untuk tidak boleh. Saudara, no, saya bisa melihat, sometimes Roh Kudus itu, oke lah, lain cerita. Satu kali saudara, ya, ada seseorang ya yang memang dipercayakan sebagai pemimpin saudara. Nah, ketika saya melihat dia untuk berdoa, saya lihat di kepalanya ada kotoran saudara. Entah kotoran binatang atau kotoran manusia, pokoknya ada kotoran. Ketika saya sentuh cara berpikirnya, supaya dia ubah, ngamuk orang itu saudara. Bukan marah, ngamuk. Ini saksinya nih. Sampai dia ketakutan. Ngamuk dia saudara. Karena apa? Loh, apa yang saya lihat yang kasih Roh Kudus, ya saya berdoa untuk supaya dia boleh dibetulkan, betul? Tapi manifestasi kita kadang-kadang gak sadar, gak siap. Ngamuk loh saudara, benar ngamuk. Nah, saya bukan bicara tentang ngamuknya ya, yang nanti diingat tuh ngamuknya, enggak, bukan masalah ngamuk. Yang diingat adalah bagaimana Tuhan bekerja bisa menuntun kita untuk seseorang. Oleh karena itu saudara, manfaatkan di dalam shifting ini, Tuhan mau bekerja banyak buat saudara dan saya, dan itu menguntungkan kita. Bukan berarti ketika kita lihat orang yang begitu kemudian kita bikin judgment kepada orang itu, bukan saudara. Tapi kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi teman kerjanya untuk bisa melakukan yang baik buat orang itu. Setelah dia ngamuk tetap aja sih teman, baik kok baik. Karena kita ngerti saudara, sometimes ada sesuatu dalam hidup seseorang itu. Dan kita gak bisa langsung menjudge dia begitu. Amin saudara. So tahun ini menjadi exciting karena Roh Kudus bekerja di antara kita. So kalau itu yang terjadi, hal yang terakhir, apa respon kita? Satu respon yang saya bagikan pada saudara adalah Roma 12 ayat yang pertama. Serahkan seluruh hidup kita hanya kepada Dia. Artinya kalau kita boleh menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya kepada Dia, setiap hari kita berkata itu. Artinya bahwa kita mengakui bahwa Dia menuntun hidup kita. Kita mengakui Tuhan adalah gembala yang baik. Dia menuntun aku di jalan kebenarannya karena namanya. Dengan berkata begitu kita tahu bahwa aku mengakui Engkau Tuhan dan dalam setiap laku aku dan Engkau meluruskan jalanku. Ayatnya berkata dalam setiap laku kita. Bukan beberapa tapi semua kelakuan kita adalah kita mengakui Dia ada di sana. Alfa dan Omega yang tadi. Allah ada di situ. Dan Dia memberikan kebaikan buat kita semua. Amin saudara. Saya undang Presiden Worship, kita nyanyikan satu lagu. Lagu ciptaan dari rumah sendiri. Karena kita percaya Dia yang sedang bekerja di antara kita.